Halo semua, perkenalkan nama saya Diana Manggalaning. Saya dari 11 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang larutan asam dan basa. Pertama-tama, sebelum saya masuk ke dalam materinya, saya ingin bertanya kepada kalian semua nih. Pernah nggak sih makan jeruk? Pasti pernah dong ya. Nah, rasa jeruk kan asam. Kenapa kok jeruk itu rasanya asam? Karena jeruk mengandung senyawa asam. Terus pernah nggak kalian lagi sabunan nih, terus nggak sengaja kecipratan terus masuk ke mulut deh? Pahit kan rasanya? Nah, pahit itu karena si sabun ini mengandung senyawa basa. Nah, udah tahu kan? Nah, untuk lebih lanjutnya, kita nanti akan bahas sifat dan klasifikasi dari asam dan basa ini. Sebagian besar buah-buahan mengandung asam organik lemah, seperti asam sitrat pada jeruk, asam maleat pada anggur hijau, juga asam tartrat yang menjadi bahan vitamin C dan banyak terdapat dalam buah lemon. Asam ini baik loh untuk kita yang sedang meningkatkan daya tahan tubuh. Makanan asam juga sangat baik untuk ibu-ibu yang sedang hamil, karena makanan asam itu baik untuk penyerapan zat besi. Terus juga dapat membantu pembentukan hemoglobin. Oksida basa. Apa itu? Oksida basa itu adalah oksida yang berasal dari unsur logam dengan oksigen. Misalnya Na2O, CaO, dan Fe2O3, dan sebagainya. Oksida basa jika bereaksi dengan air akan menghasilkan larutan basa. Di antara senyawa oksida, ada yang disebut oksida indiferen, yaitu oksida yang tidak dapat membentuk asam maupun basa, misalnya CO dan NO. Selain itu, ada juga oksida amfoter. Amfoter itu dapat bereaksi dengan ion asam dan ion basa. Contoh oksida amfoter adalah Al2O3 dan ZNO. Sekarang kita akan bahas klasifikasi asam dan basa ya. Nah, keduanya digolongkan berdasarkan kekuatannya dan terionisasi, yang kemudian dibagi menjadi dua di antaranya. Yang pertama, asam kuat dan basa kuat. Yang kedua, asam lemah dan basa lemah. Nah, kita akan bahas asam kuat dan basa kuat terlebih dahulu ya. Asam kuat adalah senyawa yang terurai secara keseluruhan saat dilarutkan di dalam air dan menghasilkan jumlah ion seluruhnya. Contohnya ada HCl, HNO3, H2SO4, HClO4. Nah, basa kuat adalah senyawa yang terurai secara keseluruhan saat dilarutkan di dalam air. Basa kuat memiliki contoh seperti NaOH, KOH, BaOH2. Tadi kan sudah membahas asam kuat dan basa kuat. Sekarang kita akan membahas yang kedua nih, yaitu asam lemah dan basa lemah. Asam lemah adalah senyawa yang sedikit terurai saat dilarutkan di dalam air. Contohnya seperti H3PO4, H2SO3, HNO2, CH3COOH. Terus basa lemah. Basa lemah itu senyawa yang hanya sedikit terurainya saat dilarutkan ke dalam air. Contohnya NaHCO3, NH4OH. Kemudian ada lagi nih guys, yaitu berdasarkan bentuk ion. Nah, di sini ada 4 diantaranya. Yang pertama, asam anion. Asam anion itu adalah asam yang mempunyai muatan negatif. Contohnya SO3-. Terus yang kedua, asam kation. Asam kation ini adalah asam yang mempunyai muatan positif. Contohnya NN4+. Terus yang ketiga ada basa anion. Basa anion ini adalah basa yang mempunyai muatan negatif.
Contohnya Ci- dan Cn-. Terus yang terakhir nih ada basa kation. Nah, basa kation ini adalah basa yang mempunyai muatan positif. Contohnya Na+ dan Ca2+. Nah, itu dia tentang sifat dan klasifikasi dari si asam basa ini. Untuk mengingatkan sekali lagi, selain sabun, obat-obatan juga terasa pahit karena obat-obatan juga mengandung senyawa basa, sama seperti sabun yang awal tadi saya sudah jelaskan. Nah, tadi kan kita sudah membahas sifat dan klasifikasi dari si asam basa. Nah, sekarang kita akan masuk ke teori asam basa dari Arrhenius dan teori asam basa dari Bronsted-Lowry. Yang pertama-tama saya akan membahas si teori dari asam basa Arrhenius. Teori asam basa Arrhenius. Teori ini pertama kalinya dikemukakan pada tahun 1884 oleh Svante August Arrhenius. Menurut Arrhenius, definisi dari asam basa yaitu asam adalah senyawa yang jika dilarutkan dalam air melepaskan ion H+. Basa adalah senyawa yang jika dilarutkan dalam air melepaskan ion OH-. Gas asam klorida atau HCl yang sangat larut dalam air tergolong asam Arrhenius. Sebagaimana HCl dapat terurai menjadi ion H+ dan Cl- di dalam air. Berbeda halnya dengan metana atau CH4 ya, yang bukan asam Arrhenius karena tidak dapat menghasilkan ion H+ dalam air meskipun memiliki atom H. Natrium hidroksida atau NaOH termasuk basa Arrhenius, sebagaimana NaOH merupakan senyawa ionik yang terdisosiasi menjadi ion Na+ dan OH- ketika dilarutkan dalam air. Konsep asam dan basa Arrhenius ini terbatas pada kondisi air sebagai pelarut. Yang kedua, yaitu teori asam basa Bronsted-Lowry. Pada tahun 1923, Johannes N. Bronsted dan Thomas M. Lowry secara terpisah mengajukan definisi asam dan basa yang lebih luas. Konsep yang diajukan tersebut didasarkan pada fakta bahwa reaksi asam basa melibatkan transfer proton ion H+ dari satu zat ke zat lainnya. Proses transfer proton ini selalu melibatkan asam sebagai pemberi atau donor proton dan basa sebagai penerima atau akspektornya proton. Jadi menurut definisi asam basa Bronsted-Lowry, asam adalah donor proton, basa adalah akseptor proton. Jika ditinjau dengan teori Bronsted-Lowry, pada reaksi ionisasi HCl ketika dilarutkan dalam air, HCl berperan sebagai asam dan H2O sebagai basa. HCl-Aq ditambah H2OL menjadi Cl-Aq ditambah H3O+Aq. HCl berubah menjadi ion Cl- setelah memberikan proton H+ kepada H2O. H2O juga menerima proton dengan menggunakan sepasang elektron bebas pada atom O untuk berikatan dengan H+, sehingga terbentuk ion hidronium atau H3O4. Sedangkan pada reaksi ionisasi NH3, ketika dilarutkan dalam air, NH3 berperan sebagai basa dan H2O sebagai asam. NH3Aq ditambah H2OL sama dengan NH4+Aq ditambah OH-Aq ini. NH3 menerima proton H+ dari H2O dengan menggunakan sepasang elektron bebas pada atom N untuk berikatan dengan H+, sehingga terbentuk ion amonium NH4+.
H2O berubah menjadi ion OH- setelah memberikan proton H+ kepada NH3. Dari kedua contoh tersebut, terlihat bahwa 1. Asam Bronsted-Lowry harus mempunyai atom hidrogen yang dapat terlepas sebagai ion H+. Dan 2. Basa Bronsted-Lowry harus mempunyai pasangan elektron bebas yang dapat berikatan dengan ion H+. Kelebihan dari definisi oleh Bronsted-Lowry ini dibandingkan oleh definisi oleh Arrhenius adalah dapat menjelaskan reaksi-reaksi asam basa dalam fase gas, padat, cair, larutan dengan pelarut selain air, ataupun campuran heterogen. Sebagai contoh, reaksi antara gas NH3 atau basa dan gas HCl atau asam membentuk asap NH4Cl. Nah, NH3G ditambah HClG menjadi NH4Cls. Beberapa zat dapat bertindak sebagai asam, namun juga dapat sebagai basa pada reaksi yang lain, misalnya H2O, HCO3- dan H2PO4-. Zat demikian disebut amfiprotik. Suatu zat amfiprotik, misalnya H2O, akan bertindak sebagai asam bila direaksikan dengan zat yang lebih basa darinya, misalnya NH3, dan bertindak sebagai basa bila direaksikan dengan zat yang lebih asam darinya, misalnya HCl. Ya, video singkat saya, semoga kalian semua dapat memahami dengan baik dan semoga ini bermanfaat. Maaf bila saya ada salah kata dan terima kasih untuk waktunya menonton.